Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, debater sekalian, dan juga panitia dan juga para supporter yang saya hormati. Supporternya mana? Debate competition dalam rangka HUT SMK Negeri 1 Binangun yang ke-11 akan segera kita mulai. Sebelum debate kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan dulu siapa-siapa saja yang akan berdebat pada babak final debate competition kali ini. Di tim pro atau positif ada dari kelas 12 TKJ 2. Tepuk tangan. Pembicara pertama akan diwakili oleh Saudari Hoirunisa. Kemudian pembicara kedua akan disampaikan atau diwakili oleh Saudari Ira Windiani. Kemudian pembicara ketiga oleh Saudari Erika Andriani. Kemudian dari tim kontra atau tim negatif tim diwakili atau diisi oleh kelas 12 TKJ 3 dengan tepuk tangan dulu. Dengan pembicara pertama Saudari Lisa Amri Mubarakah, kemudian pembicara kedua Novika Tiara Putri, dan pembicara ketiga Luciana Febrianti. Selanjutnya Dewan Juri yang bertugas pada babak final debat kali ini, yang pertama ada yang terhormat atau yang saya hormati Bapak Lukman Hafid Mukis SPD. Kemudian yang kedua ada Ibu Mugi Lestari SPD. Yang ketiga Dewan Juri tamu Bapak Bayu Anggita Subarkah SPD. Juri keempat Ibu Fitriani SPD. Dan juri kelima Bapak R. Priyo Adi Kusmono SPD. Baiklah hadirin yang berbahagia, mosi yang akan diperdebatkan pada babak final debate competition kali ini adalah penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Saya ulangi, mosi yang akan diperdebatkan adalah penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Sebelum perdebatan dimulai, akan saya bacakan kembali peraturannya. Yang pertama, mosi kubu pro atau kontra ditentukan sebelum debat dimulai. Kemudian, masing-masing pembicara di masing-masing kubu diberikan waktu 5 menit dengan toleransi 30 detik. Dari tim positif kepada Saudari Erika Andriani, waktu dan tempat disilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi kali ini penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Penggunaan bahasa asing yang terus-menerus dapat menurunkan rasa nasionalisme seseorang. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Kebanyakan seseorang yang menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya itu juga akan berpengaruh pada gaya hidup atau pola pikirnya. Seseorang yang sering menggunakan bahasa Indonesia otomatis akan menurunkan rasa budaya ketimuran dalam dirinya. Contohnya itu adalah public figure Jessica Iskandar. Dia memang blasteran, tapi dia tinggal di Indonesia dan dia kesehariannya menggunakan bahasa Inggris atau campuran Inggris Indonesia, dan itu bisa mencontohkan anak-anak Indonesia yang menggunakan komunikasi berbahasa
dengan Inggris atau Inggris campuran Indonesia. Terus contoh selanjutnya itu ada pada papan petunjuk atau iklan di ruang publik yang biasa terlihat itu menggunakan bahasa asing. Bahasa asing memang sangat penting untuk kita kuasai agar mampu bersaing dengan dan berperan dalam kehidupan global. Namun, bahasa Indonesia jauh lebih penting untuk diutamakan karena merupakan jati diri dan citra bangsa Indonesia. Secara formal, bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan. Yang pertama bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dengan penggunaan bahasa asing dalam sehari-hari, apakah masih berfungsi 4 kedudukan tadi? Dengan kita menggunakan bahasa asing dalam sehari-hari, itu dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda, tidak menghargai jasa para pahlawan. Presiden pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita, apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme dan identitas kebudayaan bangsa. Terima kasih. Diaturkan terima kasih. Pembicara ketiga dari tim positif menghabiskan waktu 2 menit 32 detik. 2 menit 32 detik. Berikutnya kita sambut pembicara ketiga dari tim negatif kepada saudari Luciana Febrian. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Febrianti dari TK 12 TK J3. Mengenai mosi debat kali ini yaitu penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Dalam era globalisasi yang sekarang ini sedang berkembang pesat, tentu banyak sekali dampak pada bahasa atau alat komunikasi lisan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang digunakan oleh negara-negara tertentu. Tapi kan kali ini mosi debatnya mengacu ke rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air. Karena saya bangsa Indonesia, maka rasa nasionalismenya yaitu terhadap bangsa Indonesia. Saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh tim pro yang pembicara 2. Tadi membicarakan masalah kalau bahasa asing digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Lah kan makin lama akan makin lupa dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak salah tadi berbicara seperti itu. Tidak akan mungkin seseorang akan melupakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ketika di sekolah TK, SD, SMP, SMA, guru mengajari, kalau guru mengajar di kelas menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Jadi bahasa Indonesia tidak akan mungkin tergeserkan oleh bahasa asing. Tetapi kita juga perlu mempelajari bahasa asing. Untuk apa? Misalnya saya kuliah di salah satu universitas, saya ingin mengajukan beasiswa, misalnya bidik misi ke luar negeri, otomatis saya harus bisa berbahasa asing, berbahasa di negara yang saya tuju. Nah, misalnya juga kalau saya mengerjakan bisnis dengan seseorang dan seseorang ini itu basicnya bahasa Inggris misalnya. Jadi saya juga harus mengikuti peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi memang bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa, bahasa persatuan, bahasa nasional, negara dan resmi. Kalau tidak salah tadi pembicara 4 menyebutkan keempat fungsi bahasa Indonesia tersebut. Tetapi menurut pandangan saya, kalau rasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk nasional, bukankah negara Indonesia juga perlu berhubungan dengan negara lain? Bukankah negara Indonesia juga perlu melakukan hubungan internasional dengan negara lain? Apa tidak perlu mempelajari bahasa asing sebagai bahasa untuk menjalin rasa
atau hubungan internasional tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara ketiga dari tim negatif menghabiskan waktu 3 menit 11 detik. 3 menit 11 detik. Baiklah, masing-masing pembicara telah menyampaikan argumentasinya. Untuk sekarang mari kita sambut pembicara dari tim positif untuk menyampaikan kesimpulan dan penegasan. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim Pro akan menyatakan kesimpulan dari debat kali ini dengan mosi penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Bahasa asing dapat mempengaruhi rasa nasionalisme berkurang. Ya, saya setuju itu. Dan bukan hanya rasa nasionalisme berkurang, tetapi juga bisa lambat laun menggeser kedudukan bahasa Indonesia sebagai jiwa bangsa itu sendiri. Ya, memang itu memicu bertambahnya wawasan terhadap bahasa asing dan bisa digunakan untuk komunikasi bilateral antar dua negara atau komunikasi internasional. Tetapi, penerapan bahasa tersebut saya rasa kurang tepat. Bisa digunakan dalam acara tersebut seperti acara resmi dan pertemuan antar negara, tetapi apakah layak atau umum jika dikatakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi kesimpulannya kami tetap setuju apabila penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Terima kasih, sekian kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan, terima kasih. Berikutnya kita panggil pembicara dari tim kontra untuk menyampaikan penegasan dan kesimpulan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan kesimpulan, saya akan menanggapi pembicara satu bahwa bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari yang menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Memang jika bahasa asing digunakan dalam komunikasi sehari-hari, itu bisa melatih mental, percaya diri. Misalnya, saya akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Sebagai syarat kan saya harus pintar berkomunikasi bahasa asing. Nah, pengaplikasiannya saya harus berbicara bahasa asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari saya, tapi digunakan dalam ranah yang benar. Misalnya dalam keluarga kan, kalau misalnya sama nenek nggak mungkin. Jadi kalau dalam komunikasi sehari-harinya itu ya sama seseorang yang pintar bahasa asingnya juga, jadi nyambung tanpa mengurangi lunturnya bahasa Indonesia tersebut. Nah, kesimpulan dari mosi debat penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari yang menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme, karena saya tim kontra, kesimpulannya yaitu saya tidak setuju bahwa bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari tersebut dapat menunjukkan rasa nasionalismenya itu berkurang, karena bahasa asing tersebut bisa kita lihat dari berbagai aspek. Misalnya aspek pendidikan memberikan manfaat bagi yang pengen kayak mendapatkan beasiswa. Terus kalau aspek keuangan misalnya bisnis, nah itu kan bisa. Terus dari aspek budaya juga kan kita tidak tertinggal dari budaya-budaya yang istilahnya kurang zaman. Jadi kita tetap modern tanpa melunturkan budaya asing tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jalannya debat pada sore hari ini. Sambil menunggu keputusan dari Dewan Juri, marilah kita sedikit review jalannya debat yang baru saja berlangsung. Masing-masing kubu mempunyai argumentasinya masing-masing.
Yang pertama dari tim positif. Dari tim positif tadi menyampaikan argumentasi bahwasanya mereka meyakini bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Karena apa? Tadi disampaikan yang pertama, orang-orang yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari nantinya itu akan menirukan atau mencontoh gaya hidup, kemudian menjadi kebiasaan, dan itu bisa menghilangkan tradisi atau penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa nasional atau bahasa persatuan. Kemudian dari tim negatif tetap bersikukuh bahwasanya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan rasa nasionalisme seseorang itu berkurang, karena penggunaan bahasa asing itu bermanfaat dalam tadi yang disampaikan dalam kesimpulan, bermanfaat dalam bidang pendidikan dan bermanfaat dalam bidang ekonomi. Itu adalah inti dari argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing kubu. Kemudian mungkin kalau misal kita bisa bertanya tadi tim positif mengatakan penggunaan bahasa asing itu dalam kehidupan sehari-hari bisa menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme. Pertanyaannya adalah apakah hanya karena penggunaan bahasa asing kemudian nasionalismenya akan berkurang atau akan menghilang begitu? Kemudian tadi dari tim negatif juga mengatakan penggunaan bahasa asing itu tidak akan mengurangi rasa nasionalisme seseorang, misalnya dalam kehidupan bisnis atau dalam pendidikan, pelajaran di sekolah. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menyamakan kehidupan bisnis, kehidupan pendidikan dengan kehidupan sehari-hari? Sementara yang disampaikan di MOSI adalah penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang mungkin perlu kita review dari jalannya debat di babak final pada sore hari ini. Kemudian disampaikan untuk sore hari ini masing-masing dewan juri akan menyampaikan hasil beliau masing-masing. Jadi masing-masing juri akan menyampaikan hasil penilaiannya, akan memenangkan apakah dari tim positif atau tim negatif. Jadi dari 5 juri yang ada, beliau akan memenangkan salah satu kubu. Maka dari 5 juri nanti akan kita bisa lihat skornya, berapa juri yang memenangkan tim positif, berapa juri yang memenangkan tim negatif. Tim yang mendapatkan dukungan atau penilaian dari masing-masing juri, maka tim itulah yang akan memenangkan lomba debat pada hari ini. Apakah Bapak Ibu juri sudah siap? Apakah sudah bisa disampaikan? Baik. Jika sudah siap, maka akan kita langsung mulai dari sekarang. Sekali lagi saya sampaikan, untuk keputusan siapa atau tim mana yang akan memenangkan lomba debat pada hari ini,
akan kita lihat dari keputusan masing-masing juri. Jadi masing-masing juri bisa saja memenangkan tim yang berbeda. Bisa saja memenangkan tim yang berbeda. Berapa poin yang didapatkan? Poin yang terbesar yang akan menjadi penentu siapa yang akan menang. Jadi kalau ada 5 juri, maka kemungkinan skornya adalah 5-0 jika masing-masing juri mempunyai kesepakatan atau kesimpulan memenangkan tim yang sama. Begitu ya. Sudah bisa kita mulai? Pak Hafid sudah selesai? Jika semuanya sudah siap, kita mulai dari juri yang pertama. Pak Hafid, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, untuk final debate ya, penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasionalisme seseorang. Tadi dari tim pro dulu ya, dari tim pro. Menurut saya penyampaian dari ide itu sudah cukup bagus. Hanya saja data yang disampaikan hanya keluar semua di Erika, pembicara ketiga. Pembicara pertama dan kedua, bahkan pembicara pertama itu hanya menunjukkan headline-nya saja atau istilahnya itu topiknya saja, kurang begitu dalam. Kemudian pembicara kedua, saya malah belum begitu dapat ide materinya yang disampaikan, dan sudah terangkum semua di pembicara ketiga umumnya, gitu ya. Kayak untuk tim kontra, menurut saya bagus dalam hal menyampaikan ide, lantang dan sebagainya. Tekniknya pun lumayan, tidak ada yang saya lihat membaca. Penyampaian idenya cukup bagus, hanya saja kekurangannya adalah masih ada kata-kata yang tidak bagus disampaikan. Ya, kata baku masih disampaikan, tidak baku tidak baku masih disampaikan. Kemudian tanggapannya masih keluar dari tema emosi. Iya, seperti yang tadi moderator bicarakan bahwa ini konteksnya adalah kehidupan sehari-hari, bukan konteks bisnis, bukan konteks hubungan bilateral dan internasional dan sebagainya, gitu. Dan untuk kesimpulan akhirnya sama, keluar dari emosi. Oke, langsung saja Bapak moderator. Oke, menurut saya pemenangnya, karena di sini pun skornya sangat tipis, untuk tim positif skor akhirnya adalah 949, dan untuk tim negatif skornya 942, dan otomatis dimenangkan oleh tim pro. Bapak Hafid memenangkan tim positif, 1-0 untuk tim positif. Berikutnya Ibu Mugi Lestari SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk usaha keras yang sudah dilakukan oleh perwakilan kelas 12 seksi 2 dan 12 seksi 3 yang pada sore hari ini masih bersemangat untuk melaksanakan debate competition. Poinnya tidak jauh beda dengan yang disampaikan sama Pak Hamid, dan sebenarnya sudah berkali-kali kami sampaikan di setiap pelaksanaan debat dari pagi tadi, bahwasanya sebisa mungkin manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak perlu terburu-buru, asalkan ide tersampaikan dengan baik. Di babak final ini sebenarnya saya melihat sudah cukup lumayan, beberapa di antara kalian sudah lumayan menguasai waktu. Maksud saya
kalian memanfaatkan waktu dengan baik, sudah mulai berbicara dengan enjoy. Cuman beberapa di antaranya juga masih agak terburu-buru, masih agak kayak yang nervous. Aduh, saya nanti mau menyampaikan ini tapi kayaknya idenya bermunculan gitu pas kita lagi ngomong. Jadi akhirnya ngomongnya kayak di cepet. Padahal sebenarnya waktu yang kalian miliki cukup panjang. Artinya untuk menyampaikan ide-ide kalian yang mungkin sedang berloncatan di atas kepala sebenarnya masih cukup banyak waktu. Tapi karena kaliannya terburu-buru, akhirnya ide-ide yang tadi mungkin sebenarnya lagi berloncatan di sini menari-nari kayak gitu, akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Justru malah kayak loh, kok malah menyanggah pernyataannya sendiri. Kadang-kadang munculnya tahu-tahu seperti itu. Padahal niatnya nggak seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup positif karena ini udah bagian grand final. Sip lah, keren. Kalau katanya Mister sama Pak Fakit, jos keren, mantap gitu ya. Dan untuk sore hari ini berdasarkan penilaian saya sendiri, skornya masih sama, tipis. Ya, tipis ya. Ya. Untuk tim positif, nilai dari saya 1280. Untuk tim negatif, nilai dari saya 1275. Jadi untuk debat sore ini saya memenangkan tim positif. Terima kasih. Oke. Juri kedua Ibu Mudi Lestari memenang 2-0 untuk tim positif. Berikutnya Bapak Bayu Anggita Sumo. Ibu Fitriani dulu. Pak Bayu saja dulu. Pak Bayu Anggita Subarka selaku juri tamu pada sore hari ini. Silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kurang pantas berbicara di sini karena saya juri tamu. Kalau begitu jangan lama-lama. Iya, langsung saja. Simpulannya adalah apa yang kalian sampaikan sudah cukup baik. Hanya saja masing-masing tim itu belum atau hanya sedikit saja menyampaikan sumber-sumbernya. Padahal yang namanya debat itu silakan sampaikan bukti yang ada, fakta yang ada, disertai sumber dari mana. Begitu. Tadi dari tim kontra menyampaikan menurut KBBI dan sebagainya, itu sudah cukup baik. Hanya kok terlalu sedikit. Banyakkan fakta seperti itu. Yang tim pro juga sudah menyampaikan menurut Jessica Iskandar dan sebagainya. Itu juga sudah, hanya masih minim untuk menyampaikan data itu. Terus memang tadi ada sempat beberapa poin yang keluar dari mosi. Cuma di antara tim dua itu masih ngambang juga, belum mendetail, belum memanfaatkan waktu yang maksimal dan sebagainya. Oke, itu saja biar tidak lama. Langsung saya sebutkan poin. Untuk tim positif jumlahnya adalah 974. Untuk tim negatif jumlahnya adalah 982. Jadi saya memenangkan tim negatif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bayu Anggita Subarka memenangkan tim negatif. Kedudukan sementara 2-1. Berikutnya kepada Ibu Fitriani SPD. Disilakan. Karena ini sudah sore, jadi saya tidak akan menyampaikan panjang lebar. Luas itu, luas. Masih setengah 10. Untuk debat pada sore hari ini, kedua tim saya rasa sudah menyampaikan argumen dengan cukup baik. Hanya saja mungkin untuk sedikit kekurangannya dalam menyampaikan argumen itu ada beberapa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu, ada beberapa argumen yang keluar dari mosi. Langsung saja untuk perolehan skor ya, langsung saja saya bacakan. Untuk tim positif skornya 871. Kemudian untuk tim negatif jumlah skornya di sini saya memberikan 946. Jadi saya menggunakan tim negatif atau kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penilaian dari Bu Fitri, maka kondisi berikut
Ditimbang kembali 2 sama. Marilah kita berikan kesempatan kepada juri kunci ya, juri kunci pada lomba debat kali ini. Siapakah yang akan memenangkan lomba debat pada sore hari ini? Nanti kalau mau misal kalah ya, yang kalah tidak terima setelah ini nanti bisa langsung ditangkap ya. Kepada Pak RB Adi Kusmono disilakan. Pendukungnya siapa ini? 3, jadi 3 belakang 2. Pendukungnya papat-papat. Ya, iya. Ini sebelum saya memberikan penilaian menurut apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat, tapi tidak saya rasa gitu ya. Ya karena katanya orang matematika itu penuh dengan logika, kurang dengan perasaan. Ini asumsi, tidak berdasarkan data. Jadi kalau saya ngomongnya terlalu banyak perasaan, kok berani memihak salah satu. Jadi objektif saja. Untuk penonton dari panitia ini OSIS, kira-kira mana yang layak ini? Pendukungnya pro mana? Pendukungnya kontra. Luar biasa. Ini pesannya Bu Fitri, Mak aja suwe-suwe pengen balik, aku pengen balik Bu. Padahal balik. Tapi pendukung juru kunci nyeteli kunci. Juri kunci. Juru dia punya nyeteli kunci, juru. Langsung saja. Saya tadi nanya ke moderator, lalu untuk yang konklusi, kesimpulan, bahasa matematikanya kan konklusi gitu ya. Premis 1, premis 2, premis 3, akhirnya konklusi kan kesimpulan. Itu dipakai apa tidak? Terserah, mau pakai tidak juga nggak apa-apa. Setelah saya pakai ataupun saya kurangi, ternyata yang menang tetap itu. Nggak mengurangi apapun ternyata kan? Gitu ya. Apa? Komentarnya sedikit aja lah, karena beliau ini bertiga ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa semua. Satunya lagi guru fisik tapi suka sastra, jadi pinter. Kenapa saya tidak bahasa? Karena di sini emosinya jelas penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Ya, itu katanya bisa menurunkan rasa nasionalisme seseorang. Yang saya ambil di sini tadi, ya contohnya sudah dibahas ya. Ada Jessica Iskandar, dia ngomongnya kebidis-kebidisan. Ada yang katanya mau ke luar negeri mungkin beasiswa gitu. Memang butuh bahasa asing. Suya mana? Saya tidak membahas bahasanya, maksudnya apa yang saya sampaikan artinya seperti apa, karena beliau berempat sudah canggih. Saya tekniknya saja lah, karena saya selain di sini supaya bantu penjurian, juga sudah sering. Maaf ini cerita sedikit, ada baper, ada Pak Karno enggak ya? Aman. Jerene Pak Karno, Pak Priyogi bakul manuk seperti itu. Karena alhamdulillah saya sendiri memang suka dunia kicau dan sering juri kicau mania sampai keluar kota. Jadi yang saya pilih ya berdasarkan yang saya dengar, yang kicauan burung. Betul. Jadi bagaimana penampilan burung berkicau. Jadi kalian saya anggap sebagai burung-burung yang cantik berkicau tadi. Volumenya ada yang lemah, ada yang enak tuh. Jadi MC yang enak banget, Mbak. Ya, ada yang cetar banget. Ya. Secara keseluruhan, urusan kita sesuai ya. Langsung ke hasilnya saja ya, Bahwa berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan teknik-teknik, pemenangnya langsung. Kira-kira mana ya? Aku. Langsung saya umumkan saja perolehan skornya. Ini saya menggunakan kesimpulan, ya meskipun tadi ada yang nggak pakai.
Untuk tim positif atau yang pro mendapatkan skor akhir 1173. 1173. Ini bedanya sangat tipis dengan yang tim kedua ini, tim negatif atau yang kontra. Ya, yaitu Tipis kulit hari apa tipis kulit sapi? kayak gue. Skor akhirnya adalah 1170. Jadi ini juru kunci sudah dikunci. Ahlinya para ahli. Ahlinya para ahli. Ahlinya ahli. Hanya selisih 2 ya, selisih 2. Tapi bukan berarti kalian itu kalah mutlak, itu enggak. Secara kemampuan ya 11-12 lah. Ya, pinter-pinter. Karena sudah masuk pinter-pinter. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak R2 Adi Kusmono atas penilaiannya. Dengan penilaian yang disampaikan oleh Pak Raden Bro Adi Kusmono SPD, maka pemenang lomba the winner of the debate competition today is 12 TKJ 3. Congratulations. TKJ 2 never give up. Okay? Demikianlah hasil debat pada sore hari ini. Dihaturkan terima kasih kepada pemenang, pada juara, kalian tetap juaranya ya pada hari ini. Demikian jalannya debat pada sore hari ini di babak final. Selaku moderator, saya menyampaikan permohonan minta maaf apabila dalam penyampaiannya saya banyak kesalahan, ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.